sebelum Pak Anton, apakah sudah ada ya? Halo Pak Anton, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Julia, selamat siang Pak Egy, selamat siang para hadirin semuanya. Terima kasih Bu Julia sudah dari SPJN Global Business School berkesempatan untuk hadir dalam dan sharing ya. Jadi ini SPJN ini ada di 3 kota di Singapura, di UAE, Dubai, sama satu lagi adalah di Sydney. Dan ada up to 95%, 95% beasiswa ya. Jadi ini pergunakan kesempatan, kalian bisa ngambil S2 bisnis ya. Terus habis itu di 3 kota sekaligus dalam waktu 1 tahun. Ya, oke, terima kasih Bu Julia. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Egy. Sama-sama Pak Anton. Oke, baik, terima kasih Pak Anton untuk sambutannya. Bu Julia, sebelum kita memulai presentasi untuk FPG hari ini, saya meminta waktunya sedikit gitu ya Bu, untuk sharing sedikit tentang Wardaya College ya. Mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin belum tahu Wardaya College gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Ya, apakah sudah terlihat semua, Bapak Ibu? Oke, siap. Oke, jadi Wardaya College sendiri tadi sudah dijelaskan juga gitu ya sama Pak Anton ya. Dan juga Wardaya College sendiri teman-teman kita ada beberapa moto nih, beberapa ini gitu ya. Ada One Place, Many Opportunities Education Center for Concept and Olympiade. Kemudian A Gateway to the Top University and Scholarship in the World. Nah, Bridging Academic and Industries gitu ya. Kita letaknya ada di Tanjung Duren ya teman-teman semua Bapak Ibu. Nah kemudian, ini adalah pendirinya Wardaya College ya tadi Pak Dr. Anton ya. Beliau juga sekarang sudah associate professor gitu ya dan banyak sekali yang sudah mengenal beliau gitu ya karena beliau juga berkecimpung di dunia pendidikan sudah cukup lama gitu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Oke, langsung saja saya sedikit mau menyampaikan begitu ya beberapa program-program yang sudah dilaksanakan ya sedang berjalan di Wardaya College sendiri ya. Ada program-program di sini ada pre-top universitas. Nah, ini untuk kelas 10 kelas 11 ya yang ingin mempersiapkan yang untuk kuliah ke luar negeri gitu ya teman-teman semua yang akan menghadapi ujian A-level gitu ya. Kemudian ada top universitas. Nah, top universitas ini khusus untuk kelas 11 dan kelas 12 ya. Kalau yang pre-top itu untuk yang kelas 10 dan kelas 11. Kalau untuk yang top universitas ini untuk kelas 11 dan kelas 12 gitu ya. Yang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian A-level begitu ya. Kemudian dan juga tentunya yang ingin mendapatkan beasiswa internasional gitu ya teman-teman. Nah itu bisa banget gitu ya. Nah kita sudah ada kelasnya. Kemudian ada pre-universitas. Nah ini khusus untuk kelas 12 nih ya yang ingin melanjutkan kuliah baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian ada pre-trust ya. Pre-trust ini khusus untuk kelas 11 dan juga kelas 12 sama yang ingin mempersiapkan diri untuk mengambil kuliah baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian ada top SMP, top SMA ya. Ada trust gitu ya. Kemudian ada kelas-kelas olimpiade baik SD, SMP, SMA, kemudian kelas reguler nasional. Kemudian ada kelas reguler internasional, ada camp olimpiade. Kemudian ini penting banget juga nih buat teman-teman yang pingin kuliah ke luar negeri terutama ya. Nah, kita ada kelas persiapan untuk IELTS ya dan SIT kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini penting banget nih dan Wardaya kebetulan kita mulai bulan Maret ini kita sudah membuka ya untuk kelas persiapan IELTS gitu ya teman-teman. Kalau SAT kita sudah ada gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ada Wardaya Toastmaster dan GAVL Club gitu ya. Nah ini kalau teman-teman pengen berlatih ya public speaking dan juga teman-teman ingin mengembangkan begitu ya tentang kepemimpinan leadership gitu ya. Nah, kita sudah ada kelasnya juga begitu ya. Kemudian ada kelas persiapan untuk bahasa Mandarin, HSK, kemudian ada kelas-kelas profesional, ada kelas coding. Nah, ini penting banget juga buat teman-teman yang pengen mengambil kuliah gitu ya atau pengen belajar IT. Nah, ini ada gitu kelas
jenjang kelasnya ada SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada kelas persiapan beasiswa ya, baik untuk studi S2, S3 ya, S1, S2, S3 tentunya ya. Kemudian ada persiapan beasiswa Singapura, ada tes minat bakat nih buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, minatnya apa, bakatnya apa, passionnya di bidang apa gitu. Nah, Wardaya juga menyediakan itu gitu ya. Ada seminar-seminar edukasi, kemudian ada Wardaya Edutur, kemudian kita juga sering memberikan untuk pelatihan-pelatihan guru juga, ada kompetisi dan olimpiade, ada kelas enrichment. Cukup banyak ya teman-teman. Jadi sudah semua ada gitu ya di Wardaya College kayak gitu. Nah, ini kita juga untuk sekolahnya kita juga udah ada ya, ada 3 kurikulum yang kita tawarkan di sini ya. Kurikulum nasional, kurikulum internasional ya, ada Cambridge, ada A-level ya. Kemudian kelas-kelas profesional juga, dan tentunya kalian akan mendapatkan sertifikat gitu ya dari sertifikat nasional Kementerian Pendidikan ya, Republik Indonesia, kemudian sertifikat internasional juga kalian dapat. Jadi banyak yang bisa kalian dapatkan kalau kalian ngambil kelas ngambil ini ya Wardaya School gitu ya. Kemudian kita ada kerjasamanya juga dengan salah satu community college gitu ya di Amerika gitu ya teman-teman, ada Green River namanya. Kemudian ada, nah ini penting juga nih buat teman-teman yang pengen gitu ya, pengen, aduh saya nggak tahu nih Kak mau apply tapi nggak ngerti caranya gitu. Nah kalian bisa konsultasi, kalian bisa mempersiapkan diri gitu ya. Kita akan membantu karena kita sudah ada yang namanya weekend gitu, Wardaya Education Consulting and Agency gitu ya teman-teman. Jadi udah cukup lengkap nih buat teman-teman sekalian. Nah kemudian kita ada kegiatan dalam waktu dekat ini juga, ada IRC ya. Nah, ini bagus banget nih buat teman-teman yang tertarik gitu ya, pengen mengembangkan begitu ya, pengen apa namanya bersaing begitu ya di dunia, bidang bisnis apa gitu ya, bisnis yang pengen dikembangkan dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman. Kita ada kegiatan itu, nanti untuk info kali kita akan share ya. Kemudian ada Leo Clubs ya. Nah, ini sama juga untuk melatih kepemimpinan. Kemudian kita ada Mandarin Forum. Ya, kemudian kita ada kelas Toastmaster dan Gavel ya, Gavel. Nah, ini untuk teman-teman yang tertarik gitu ya. Nah, kemudian ada kelas-kelas yang sudah buka di Wardaya College sendiri ya, ada kelas coding juga ya, dengan berbagai macam ininya ya. Jadi banyak banget nih buat teman-teman yang pengen ya tertarik gitu ya, ada kelas ini juga Mandarin ya. Kemudian ada kelas-kelas profesional. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen latihan untuk nulis essay gitu ya, untuk persiapan apply beasiswa dan lain sebagainya, kita sudah akan membuka. Nah, ini juga penting banget ada untuk persiapan IELTS preparation. Kemudian ada kelas-kelas lain sebagainya juga gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa share di sini. Maaf ya Bu Julia, saya sudah mengambil waktunya sedikit. Oke, untuk waktu dan tempat untuk Ibu Julia dipersilahkan Bu untuk sharing tentang SPJ. Iya, thank you so much, Egi. Iya. Apa, even di Wardaya, kalau ngelihat tadi servisnya apa sih yang nggak ada ya di Wardaya ya. Especially untuk teman-teman yang mungkin pagi hari ini menyempatkan waktu untuk cari kesempatan gitu ya. Dan mungkin yang pagi hari ini yang saya akan share itu kesempatan beasiswa gitu ya. Of course, kalau beberapa teman-teman paham namanya sekolah itu kita mungkin akan consider as investment ya. Nggak cuma waktunya, tapi juga biayanya gitu ya. So, saya izin share screen teman-teman. Saya akan mungkin akan berikan sedikit penjelasan mengenai siapa SPJ, kemudian juga apa sih gitu ya yang teman-teman bisa ambil in term of study abroad planning yang teman-teman sekarang ini mungkin sedang persiapkan. Ya, mungkin sudah nampak ya di layar. Oke. Bentar ya teman-teman. Sudah nampak kan? Sudah ya? Okay. Sudah Bu, sudah. Ya, oke, sip. So the first slide-nya saya mungkin ingin membantu teman-teman untuk memahami apa sih ya. So SPJ is like apa namanya something yang mungkin bisa dibilang itu your life changers experience gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin berpikir untuk sekolah luar negeri, you always thinking about mungkin one country, two country, three countries gitu ya. Tetapi di SPJ you need to explore not only one country but up to 3 country gitu ya. So that's why in the apa namanya promotion kita selalu bilang itu bahwa kalau study abroad with SPJ itu you will have a multi-city postgraduate programs gitu ya. So you can see from the first slide ini ada flexibility yang teman-teman bisa ambil
mungkin kalau yang merasa bahwa aduh kayaknya kalau 3 negara too much for me gitu ya, kebayang karena tiap 4 bulan teman-teman mesti geret-geret koper loh gitu ya, pindah gitu ya. Bahkan sebelum geret koper mesti bikin visanya juga loh gitu ya. This is very short of time di mana kita juga punya flexibility, teman-teman bisa memilih itu twin city gitu ya, only 2 kota atau 2 negara gitu ya. And the information yang ada di slide ini tuh menunjukkan pada saat ini kalau bisa dibilang karena we are one of the business school gitu ya, most of the students tuh pasti akan nanya, kalau udah selesai kuliah, saya nanti bisa bekerja nggak ya? Kemudian rate-nya kayak apa, gitu ya. So we have like a new fact, gitu ya. Ini tuh mungkin kalau comparing to class of 2020, di mana pandemik baru mulai, ini masih lebih tinggi, teman-teman, rate-nya, gitu ya. Rate bagaimana employment, rate-nya students yang graduate dari SPJ, di mana kita tuh mengambil rate-nya itu untuk mereka yang bekerjanya di Southeast Asia dan di Middle East. Karena we have campuses itu di Southeast Asia dan Middle East, di mana yang mendapatkan pekerjaan itu masih ada 44% loh gitu ya. Padahal lagi pandemik gitu ya. Dan kalau ngomongin internship, 64%-nya itu selalu dapat. Dia selalu dapat di Southeast Asia dan Middle East. Non-Middle East dan Southeast Asia, of course ada gitu ya. Tetapi ini something yang memang kita berharap our graduate itu tuh bisa bekerjanya global, mau itu secara short term atau hanya mengumpulkan pengalaman kemudian back to your own country atau ke Indonesia atau juga mau residing di sana gitu ya. So that's kind of opportunity yang kita dari SPJ provide buat teman-teman memang cocok gitu ya untuk mengambil program di SPJ seperti itu. Ya, ini ada satu video singkat saya share mungkin memberikan gambaran lebih jelas lagi mengenai program yang ada di SPJ. Ini sebenarnya kalau SPJ itu sebenarnya offernya sampai dengan 100%. Gitu ya. Tetapi kenapa kita bikin 90%? Karena the last 3 years itu teman-teman dari Indonesia ini paling mentok-mentoknya di 95 gitu ya. I don't know why, tapi memang itu fakta yang ada 3 tahun terakhir. Sehingga ketika kita promosikan kepada mahasiswa Indonesia, kita memang selalu put it up to 95% ya. Tapi kalau teman-teman nanti mungkin bisa juga mendapatkan 100% masih ada gitu ya sebenarnya seatnya gitu ya. Dan kalau melihat tadi mungkin Pak Anton di awal sudah menjelaskan bahwa SPJ itu memiliki 3 kampus di 3 negara. Mungkin ada kabar baiknya lagi gitu ya dari SPJ bahwa starting from this year kita juga open another campuses gitu ya. Dan kita membuka kampus, of course kalau lihat dari pemilihan kotanya, SPJ itu selalu ada di iconic city ya. Not to mention udah pasti kita selalu ada di business hub gitu ya. Business hub-nya di Australia, of course Sydney gitu ya. Dan kalau ngomongin Asia, Singapura consider as a very vibrant city, also memang consider as a very prominent business hub gitu ya. Ditambah Dubai di Middle East juga consider as a very prominent business hub gitu ya. Dan another 2 campuses yang SPJ buka itu adalah di London gitu ya. So we have campuses in London starting this year. We are opening program yang sama sebenarnya, a business school, we call it London School of Global Management gitu ya. Dan kita juga opening in the same time yaitu kita ada kampus yang baru itu di California, tepatnya di daerah Silicon Valley gitu ya. So this is something mungkin yang bisa memberikan satu gambaran bahwa kita itu a very global institution gitu ya. Dan kalau bicara entity-nya sebenarnya SPJ itu adalah Australian Business School, di mana yang pagi hari ini saya mau share sama teman-teman tuh hanya 2 program saja, yaitu Master of Global Business dan Global MBA, gitu ya. Dan sekarang kalau misalkan kita bicara SPJ, biasanya pertanyaan umumnya kayak begini nih teman-teman, why should you consider gitu, why I should consider Master from SPJ, gitu ya. Dan ini mungkin saya akan bring teman-teman untuk satu pertanyaan umum ya, rankingnya kayak apa, gitu ya. Dan as you can see, kita itu global ranking banget gitu ya, dan kita itu the youngest business school
yang ada di top 15 in the world. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bisa riset sedikit, top 15-nya ada siapa gitu ya. Top 15-nya kalau saya boleh ambil yang terdekat, di atasnya SPGen itu ada Imperial. Mungkin teman-teman paham, Imperial is one of the oldest schools di UK, di London, dan itu juga very old gitu ya. Kemudian di bawahnya SPGen itu ada Erasmus ya di Netherlands gitu ya. So we are the youngest one gitu ya dari all business school yang ada di 15 besar yang akhirnya bisa ada di ranking tersebut gitu ya. Of course ini bukan sesuatu yang mudah karena kita sudah mulai running our program mungkin sudah dari tahun 2004 gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang membuat kita bisa ada sampai kita saat ini gitu ya, beberapa mahasiswa Indonesia juga yang join di SPGen to consider as a global citizen sekarang ini karena join SPGen alma mater gitu ya. Dan salah satunya lagi yang menjadi inovasi dari SPGen itu adalah memberikan global multi-country experience gitu ya. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan atas ini study in 3 cities, yeah, we are also the pioneer untuk multi-city study gitu ya. Jadi di luar SPGen sekarang ada beberapa gitu ya yang sudah meniru gitu ya, SPGen memberikan satu pengalaman untuk kuliah di beberapa kampus atau beberapa negara, tetapi we are one of the the first one, pionirnya dalam program seperti ini. So this is something yang mungkin teman-teman bisa consider about SPGen if you think like to want to apply to SPGen ya, because of our global ranking, also because of our postgraduate experience seperti itu. Nah, kenapa SPGen bisa ada di posisi sekarang dan kenapa kita bisa running global program gitu ya? Nah, ini mungkin salah satu yang paling saya selain kurikulum kita yang very embedded into technology gitu ya. Kedua, karena kita juga ada di beberapa negara, jadi setiap students kami itu akan get exposure untuk business culture yang ada tiap negara. Teman-teman nanti akan merasakan kalau misalkan nanti join SPGen itu bahwa business culture di Singapura, Middle East dengan Australia itu kinda different. So you can imagine kalau nanti mungkin tahun ini saya belum bisa promosi London ya, tapi if you nanti came across with the London, so you know the business culture in Europe gitu ya, atau business culture di Silicon Valley gitu ya di Amerika gitu ya. Nah, salah satunya mungkin yang menjadi signature-nya itu adalah setiap siswa gitu ya di SPGen itu tuh wajib mengikuti Professional Readiness Program. Kita sebutnya PRP. Tapi yang sekarang ini kita memberikannya itu salah satu alasan kenapa SPGen bisa itu kita punya trainingnya di situ, gitu ya. Jadi selain teman-teman itu tuh mengerjakan akademiknya, gitu ya. Jadi kan kalau akademik wajib nih, gitu ya teman-teman ya. Artinya kalau kita kuliah di luar itu udah pasti yang akan ditanya itu gini, berapa banyak nih kursnya yang harus saya ambil, gitu ya. Seberapa load-nya seberapa banyak, gitu ya. Tetapi di SPGen on top of your academic gitu ya, teman-teman tuh harus mengikuti PRP, di mana PRP ini tuh sebanyak 75 jam, a very holistic one, and you got your own coach. You have your career coach gitu ya. Kenapa? Karena kita memang harus prepare you as a professional, not only as our graduate gitu ya. Dan ini tuh wajib. Dan itu tuh dibagi dalam 3 stages sebenarnya. Jadi dimulai dari yang bikin CV gitu ya, sampai attend interview sampai tesnya gitu ya. Dan biasanya akan ditanya pertanyaan yang umum juga nanti graduate success-nya kayak apa. Tadi di depan kita lihat yang 2021, ini 2020 teman-teman. Kalau dilihat persentasenya masih lebih bagus ya gitu ya dibanding yang 2021. Of course karena pandemiknya pada waktu itu kan baru starting gitu ya. Jadi kita punya rate itu tuh untuk yang mendapatkan full time job di Middle East dan South Asia 73%. Dari guru BK satu sama guru yang lain boleh? Ya. Mungkin bisa di-mute yang barusan. Oke, kemudian ya, untuk mereka yang mengambil ya, untuk yang MGP program itu tuh conversion rate-nya itu 87% tuh mendapatkan internship gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanya di mana nih saya kerjanya gitu ya. So we have like more than 100 corporate partners ya. Saya hanya taruh di sini 40-an saja, dan saya taruh nama-nama yang teman-teman mungkin juga pernah dengar, atau memang beberapa sudah berkantor di Jakarta atau di Indonesia. So this kind of employer itu tuh yang selalu keep on coming to SPGen to find our graduate. Not only find our graduate, but our existing student, karena ada satu program di SPGen yang mewajibkan siswanya itu untuk internship, gitu ya. Dan internship-nya itu biasanya kita yang akan aturin,
But of course, successfulnya itu tuh tetap dari teman-teman, karena you're going to apply like you are applying for a job gitu ya, bikin CV, attend interview, mengikuti tes gitu ya. Jadi bukan something yang kita langsung kasih ya. Jadi teman-teman mesti earn it gitu ya. Bukan kita berikan secara cuma-cuma juga gitu ya. Nah, sekarang talking about the program, gitu ya. Depending on your experience, karena kita we are a business school, we are offering MBA program. Of course, teman-teman paham untuk ambil MBA itu biasanya butuh pengalaman kerja, gitu ya. Nah, kalau teman-teman hanya memiliki pengalaman kerja very limited itu dalam artian tuh mungkin baru nyampe di bawah 3 tahun nih, gitu ya, dan udah pasti harus punya S1, gitu ya. Teman-teman mesti consider our Master of Global Business, di mana program inilah yang tadi mungkin beberapa kali saya sebutkan ada internship adalah yang di embedded di into this program. Jadi total duration-nya itu teman-teman belajar 12 bulan academic term gitu ya. Nanti term yang keempatnya itu teman-teman wajib kerja gitu ya. Dan ini study formatnya sekarang ini tuh sebenarnya nggak cuma Tri-City tapi ada Twin City. Di sini mungkin ada juga Dubai only. Jadi kalau teman-teman yang bayangkan juga hanya single city juga sebenarnya ada, gitu ya. Tetapi mungkin tidak di intake Juni ini yang terdekat, gitu ya. Dan syaratnya itu ya tadi hanya perlu S1. Bahkan sebenarnya kalau untuk Master of Global Business, if you just graduated from a university juga boleh. Jadi fresh graduate juga okay to apply, gitu kan. Dan karena kita Australian Business School, so teman-teman akan mendapatkan Australian Degree Accredited by TEXA, gitu ya. So Master of Global Business itu kalau saya bilang ini tuh MBA International, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa cek di uni di Australia, biasanya mereka akan pisahkan MBA Professional International. International itu for fresh graduate atau limited working experience. So in SPJ we call it Master of Global Business, gitu ya. Nah, gimana kalau saya punya more than 3 years gitu ya, karena beberapa tuh pahamnya tuh kalau MBA itu udah pasti harus punya pengalaman kerja, kemudian mungkin secara title lebih terkenal nama MBA gitu ya, yes of course gitu ya. Dan inilah memang yang memberikan satu rank kepada SPJ on the 12th rank gitu ya, in the World Life Forbes itu tuh karena our global MBA gitu ya. Bahkan kalau teman-teman bandingin, kita nggak cuma MBA, is a global one gitu ya, karena teman-teman tuh masih dapat exposure not only to one country tapi more than one country gitu ya. Dan programnya lebih pendek, hanya 12 bulan dan tidak ada internship karena teman-teman biasanya kalau yang udah di MBA ya no need to internship juga karena pengalaman kerjanya sudah cukup gitu ya, memberikan satu dasar gitu ya bagaimana berorganisasi di satu perusahaan gitu ya. Dan study formatnya juga nanti ada beberapa pilihan, tetapi memang untuk intake terdekat ini di bulan Juni kita hanya menawarkan yang Twin City only, gitu ya. Jadi artinya nanti semuanya akan starting di Singapura selama 4 bulan, nanti 8 bulan sesudahnya itu di Dubai, gitu ya. Kenapa kita offering Twin City for GMBA? Karena kita melihat potensi untuk mendapatkan kerja di luar negeri, khususnya di Dubai setelah program selesai itu lebih banyak, gitu ya. Mungkin teman-teman paham sekarang Sydney baru open the border gitu ya, dan di sana tuh sekarang banyak yang komen masih dry nih gitu ya di Australia gitu ya cari kerja gitu ya. Nah ini memang menjadi salah satu fakta yang kita sadari sehingga kita memberikan satu opsi untuk GMBA itu dilakukan hanya di 2 negara saja ya. Dan syaratnya sudah pasti masih punya di atas 3 tahun pengalaman kerja, dan ini kita benar-benar nanti akan cek juga gitu ya. Dan nanti pada akhir program teman-teman akan mendapatkan Australian Degree dari TEXA, gitu ya. Nah, ini summary-nya teman-teman gitu ya. GMBA for 3+ years working experience, MTP for 0 atau dari fresh graduate sampai 3 years experience. Kemudian di sini juga saya masukkan beberapa tanggal pentingnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendaftar, teman-teman bisa mendaftar itu maksimumnya itu di tanggal 15 Mei sebenarnya. Tetapi the soonest the better, karena beasiswanya itu hanya diberikan untuk 5 orang saja per program untuk bulan Juni ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendaftarnya di bulan Maret, kansnya untuk mendapatkan yang beasiswa yang lebih tinggi itu lebih banyak. Karena kan kita kalau beasiswa mungkin teman-teman paham budgetnya udah ada nih. Kalau misalkan, oh Julia udah dapet nih 90%, berarti mungkin yang kedua ketiga nggak bisa 90% lagi, karena kan masih berbagi ke 5 kandidat seperti itu ya. Jadi the sooner the better gitu ya. Dan nanti ada spesialisasinya teman-teman ya. Jadi nggak cuma kita bisa general, tetapi juga teman-teman bisa memilih spesialisasi sesuai dengan
interest atau kebutuhan dari teman-teman. Seperti itu. Ya, ini ada satu video singkat saya mau share untuk memberikan gambaran mengenai apa yang tadi saya jelaskan. Karena sometimes mungkin tadi kayaknya masih kurang paham nih, tapi kita dengerin dulu satu testimoni dari alumni kita, which is alumni kita ini juga pernah sharing info juga di Wardaya gitu ya di tahun lalu. So hopefully you guys can get some more information from this video ya. My name is Olivia Marzuki. I'm originally from Jakarta, Indonesia. I'm one of the eldest member of the cohort of GMBA January 2018. We started off in Dubai last year, in Sydney, and we finished off nicely in Singapore. And I am lucky enough to get a job offer in Singapore. I've been an Indonesian news anchor for the past 10 years, I guess, of which 8 years I've spent with international TV stations like Bloomberg Indonesia and CNN Indonesia. So yes, going forward, I will be joining Channel News Asia Singapore. I'm very much looking forward to it. The Tri-City model is really what drives me to signing up with SP Jain in the first place. So I think that's the biggest plus point of joining SP Jain. Getting that experience from the 3 different cities in 12 months is something you cannot buy, really. I mean, I've researched all other MBA programs around the world, and I think SP Jain offers what others don't. And this is something that I can vouch for SP Jain. I'm very happy to recommend to those of you considering joining SP Jain. The Tri-City model is really the best part that SP Jain program can offer. It's beyond the 4 walls of classroom. It's really learning the global business and how it's done in all these different leading cities in the world. I find Dubai the most interesting part of my Tri-City experience with SP Jain because that's really the furthest and a place that's the most foreign to me, I guess, because Singapore is very close to Indonesia. Australia, I have studied there as well. I did my bachelor's degree in New Zealand and worked in Australia for a brief period of time. So I was familiar with Singapore and Australia, but Dubai was something completely foreign. I think being thrown onto the deep end as part of the study, which is Dubai, was really an eye-opener. At first, I was not expecting the study experience to be that level. I think the fact that we could actually get to see how business is done, especially from the maritime and also transportation logistics side of Dubai, being the transportation hub of the Middle East, is really something that opened my horizon. It really pushes my imagination. I spoke to a lot of people from all walks of life and got to know people from the media industries in the Middle East, which I can say is very different to how we're used to treating business news in other parts of the world. Dubai may not be the first in terms of press freedom, but speaking to my fellow journalists friends there, it really gave me like new perspectives in life. So for me, it's really an eye-opener, and I really enjoyed the Dubai part of my SP Jain program. What I like about SP Jain is that we have to put on a thinking hat in the business hat. So regardless of what our occupations are in the past, like I was a journalist, I was a business journalist, business news anchor, but at times I just have to put on a business hat, like as if I was the CEO of a company. I can speak about one course that we did with Dr. Grandi, the Blue Ocean Strategy, the strategy how to basically break through new uncontested market. And then we're given this simulation whereby we are the CEO of the company and having representatives from all specializations like marketing for myself, and then supply chain, and then there's someone from IT, another one from the finance, would help give different perspectives. So we would have put on this business hat as business leaders all the time in our business courses. And I really like Dr. Grandi's course, the ISIS, just for the fact that we're given this software we can work on and straight away find results based on the inputs that we put into the program. One of the things I enjoyed from Dr. Grandi's class is the fact that we actually have a field trip. So we spend one session spending time outside of the classroom. We visited the Esplanade Theatre in Singapore, and we had to think about strategy, like propose things to Esplanade, how to make them
differentiate themselves from any other performing and theater centers in Singapore. So basically we are reading what's in the book that Dr. Grandi's given to us, the Blue Ocean Strategy, and also speaking to the local business people here and think of ways how we can propose a solution, how to make Esplanade more relevant and more close to the hearts of the consumers without moving away from their core business principles and unique proposition. Yeah, so that's the little bit about the experience dari our graduate. Now we coming to kampus ya. Kampusnya kayak apa sih di SPGen gitu ya. This is something mungkin teman-teman juga bisa cek di website, tapi I'm going to go through this very quick aja gitu ya. So speaking about our campus, sebenarnya kalau yang di Singapore campus, we are in a very heritage building di Singapura gitu ya. Of course tempatnya semua very close to CBD di Singapura gitu ya. Kita orang 10 minutes aja dari CBD, di mana kalau misalkan ngeliat kampus Singapura tuh lebih greenery gitu ya. Banyak pepohonannya gitu ya. Jadi ini very comfy lah gitu ya. Consider ini di Singapura gitu ya. Dan kalau talking about the facility, of course we provide students with all the facilities yang needed, dan mungkin dari tiap kampus I would say agak sama gitu ya, dari segi facility-nya tidak ada yang berbeda, semuanya itu tuh bisa equip student to have a very good study experience gitu ya. Nah, talking about our Australian campus, I would consider sebenarnya Australian campus itu city campus, jadi nggak sehijau tadi di Singapura gitu ya. Our building itu around 10 minutes dari Olympic Park yang ada di Sydney gitu kan. Dan kita juga punya akomodasi juga sama ada di sana, dan kalau ngomongin fasilitas mirip gitu ya, mirip dalam artian kita punya standar yang sama di setiap kampus gitu ya. Jadi you can see that all the color-nya aja beberapa sama gitu ya. Dan mungkin yang paling grand banget tuh Dubai gitu ya, karena Dubai itu is one the first campuses ever gitu ya, yang dibuat oleh Mr. Jain, our founder gitu kan. Dimana kalau Dubai ini, kita kalau ngomongin Dubai itu kita very proud karena mungkin di Dubai itu COVID rate-nya sangat rendah compared to other campuses, sehingga starting from Oktober 2020 kita tuh sudah face to face gitu ya, udah kita nggak mengenal namanya online, because we want to give experience ya, itu experience di online kan akan berbeda gitu ya dengan face to face. So we are very proud sebenarnya kita punya kampus di Dubai itu tuh sudah open face to face itu dari Oktober 2020, dan ini of course dengan persetujuan government ya. Jadi bukan hanya sekedar kita buka gitu ya. Dan we are happy sebenarnya kalau kita ngomongin kampus Dubai itu ya cukup luas, dan sekarang tuh kalau bisa dibilang kampus Dubai yang paling penuh gitu ya. Karena kemarin waktu pandemi kita semua sendnya ke Dubai semua gitu, ada beberapa yang stuck nggak bisa ke Australia, nggak bisa ke Singapura. That's why kampus Dubai sekarang tuh terpenuh seumur-umur gitu ya, karena kemarin itu kita sudah open, dan sekarang tuh makanya program semuanya starting lagi di Singapura gitu ya. Dan you can see sebenarnya yang paling favorite itu common area-nya itu sleeping area gitu ya, you can see di kanan atas gitu ya. Kebayang kenapa gitu ya, karena kalau kita sekolah di SPGen, most of the business classes itu teman-teman kayak kerja ya, you wearing business suit like this gitu ya. It's not the line style itu tuh enggak gitu ya. Biasanya mereka tuh akan lihat kalau misalkan smart casual, oh oke, berarti ini business class nih gitu ya. Jadi beberapa itu tuh memang harus prepare untuk bisa interaktif di kelas ya, not just listening tapi you are trying to find the right question gitu ya di kelas gitu ya, nggak cuma dengerin, supaya kalian bisa dapat jawabannya. So that's why sleeping area, music room, game room itu memang quite penuh gitu ya, orang biasanya atau students seringkali mau ke sana gitu ya. Nah, to give you an idea about our Dubai campus, saya ambil satu video singkat dari students kita di 2020 to show you how readiness kampus SPGen pada saat 2020 itu ketika kita mulai membuka kampus lagi for the first time ya during pandemic.
Itu kampus yang selalu kita bilang happy campus ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan yang juga ditunggu-tunggu atau informasinya adalah mengenai biayanya berapa sih gitu ya. So I have gathered all the information about the academic fees for 2022. Mungkin yang bisa saya share pada saat ini adalah dua komponen terbesarnya itu adalah registration fees dengan tuition fees gitu ya. Karena ini yang kita consider as academic fees-nya gitu ya. You can see from the screen untuk global MBA yang twin fee itu tuh USD 40.000 sekian. Kemudian untuk MGP itu starting dari AUD 49.000 gitu ya. Kalau teman-teman lagi consider program master, of course biaya itu jadi komponen utama menjadi pertimbangan. So I would suggest teman-teman comparing biaya itu dengan university yang sama gitu ya. For example, kalau saya compare our tuition fee gitu ya dengan tuition fee Imperial, of course we are lowest gitu ya. Terutama buat mereka yang memang mengambil MBA profesional gitu ya. Most of the MBA program itu di atas 70.000 gitu ya, 60.000 gitu ya. Tetapi kita tuh consider paling lowest. Dan ditambah kita punya beasiswa. Pasti ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. How the beasiswa itu tuh bisa bantu your budget planning gitu ya. Nah, beasiswa kita, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita up to 95% tuition fee gitu ya. Teman-teman bisa di assess-nya itu based on the merit base. Misalkan kalian punya academic record yang baik, kemudian ada profile based scholarship, misalkan kalian bekerja di tempat yang sangat baik, kemudian ada diversity. Kalau diversity itu lebih ke kalian berasal dari negara mana, dan salah satunya itu Indonesia yang diberikan diversity scholarship, di mana dengan 3 kategori ini teman-teman bisa dapat up to 90%. Jadi artinya teman-teman cuma bayar berapa? 5% gitu ya. Nah, gimana caranya nih Julia nih? Biasanya nih jadi pertanyaan ya. So I'm happy sebenarnya bisa sharing sini karena saya yakin banget dari tim Wardaya, terutama dari Counselor Weekend tuh akan bantu teman-teman untuk how to get the right scholarship for you guys gitu ya. Dan mungkin yang paling kabar gembiranya adalah tidak ada biaya yang dikenakan kalau teman-teman mendaftar melalui Wardaya, gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat di depan ini nih, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada tes ya, gitu ya. Sebelum teman-teman itu mendapatkan beasiswanya, teman-teman tuh mesti mengikuti namanya SPGAT. SPGAT itu tuh mungkin kalau teman-teman paham kalau ambil program MBA biasanya diminta GMAT score, bener ya? Gitu ya. Nah, di SPGAT, if you don't have a GMAT score, fine, kalian bisa ambil SPGAT ini, gitu ya. Kemudian ditambah nanti ada evaluation test, gitu ya, dan semua ini dilakukannya online, gitu ya. So as soon as nanti teman-teman mendaftar nih melalui yang link sini ya, kita udah siapkan formnya sebenarnya yang bisa teman-teman isi sekarang juga, gitu ya. Nanti kita akan berikan link untuk tesnya, gitu ya. Artinya, kalau misalkan teman-teman bisa pass SPGAT dengan skor di atas 50%, teman-teman itu akan diundang untuk mengikuti interview yang terdekatnya itu 12 Maret, di mana interview ini tuh memegang 70% besarnya scholarship teman-teman, gitu ya. Jadi untuk nyampe ke interview, teman-teman ikuti tesnya online, gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai tes, kita akan undang ke interview, gitu ya. Dan di sini saya sudah naruh juga kapan sih tesnya, gitu ya. Kita punya aktivitas tes itu 3-5 Maret. Kemudian nanti setelah selesai interview, 3-5 hari, teman-teman akan dapat info apakah teman-teman diterima, ditolak, atau dibikin waiting list, gitu ya. Kemudian biasanya semua pendaftaran itu tuh regardless teman-teman nggak minta beasiswa, kita selalu proses beasiswa. Jadi nanti informasinya termasuk dengan beasiswanya dapat berapa, ya. Dan mungkin ada kabar baiknya lagi adalah kalau saya udah dapet nih, saya Julia dapet nih 70%, aduh saya kayaknya masih kurang nih, teman-teman boleh appeal 1 kali, gitu ya. So you can appeal dengan bilang bahwa I'm demand atau requesting higher scholarship. Nanti teman-teman kasih tahu reasonnya kenapa. Saya kok kemarin kayaknya mungkin waktu interview agak kurang fit, segala macam. Nah, teman-teman bisa minta untuk di-reassess ulang. Bisa jadi interview lagi, atau teman-teman hanya membuat 1 statement. Gitu ya. So, I think that's all. Mungkin informasinya, Egy, untuk program S2 di SPJ. So, hopefully teman-teman bisa dapat 1 tambahan informasi. Saya kembalikan kepada Egy. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Julia, penjelasannya sangat clear ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelanjutin S2, S3 gitu ya, boleh langsung kontak ke Wardaya College atau langsung ke nanti Bu Julia ya. Gitu. Oke, ini kita langsung aja ya teman-teman, karena mengingat waktu kita juga tidak
lama ya. Kita langsung ke pertanyaan. Oke, nah ini ada yang bertanya, apakah sebagai seorang pengusaha harus mengambil S2 MBA nih? Apakah keuntungannya nih, Bu? Iya, ya. Ini juga pertanyaan umum dari beberapa teman-teman yang kemarin ketemu saya, kenapa ya harus MBA ya? Padahal ada master nih, contoh, sekarang lagi teknologi banget ya, katanya mendingan master teknologi deh, gitu ya. So, this is something important yang teman-teman mesti paham, especially when you are studying at SPJ, gitu ya. Di SPJ, mungkin teman-teman paham bahwa kalau kita masuk satu universitas, sudah pasti akademiknya kita paham lah, academician, ya. Di SPJ kita punya istilah yang lain, kita sebutnya recademics, gitu ya. Recademics itu ada professional academics. Jadi part of our academics itu semuanya profesional di bidangnya, gitu ya. Dan thanks to pandemic, gitu ya, thanks to pandemic banget, karena kalau dulu kita mesti datangin profesornya ke kampus, gitu ya, atau datangin prakademiknya ke kampus, karena kan udah online. So we now to invite more professionals, gitu ya, dari banyak negara yang benar-benar teach all the students not only inside the class tapi out of the class, gitu ya. Jadi ini sesuatu mungkin secara experience akan berbeda, gitu ya. Kalau mungkin di program lain disebutnya guest lecture, gitu ya, di mana mengundang industry lecture ke dalam, gitu ya. Tapi kalau di SPJ ini udah embedded di kurikulum. It's not a guest lecture, it's an industry lecture. So you can imagine kalau teman-teman pengusaha atau mungkin lagi merintis usaha, mungkin teman-teman pernah tahu kan kalau misalkan kita mau ngobrol sama orang terkenal, bisnis yang terkenal itu susah banget, dapat 30 menitnya aja susah, gitu ya. Karena sebenarnya apa yang keluar dari mulutnya itu tuh something yang mungkin udah dari experience-nya dan very wise, gitu ya. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan beberapa kandidat dari SPJ yang memang punya bisnis, gitu ya. Mereka perlu knowledge itu ya, gitu. Mereka perlu exposure, gitu ya, ke beberapa bisnis yang berbeda atau bisnis culture berbeda. Ada satu penelitian di Harvard University mengenai kandidat atau mengenai satu alumni dari 3 different university atau program. Yang satu adalah dari satu negara, yang kedua adalah grup dari 2 negara, yang ketiga adalah grup dari 3 negara. Ya, this is one of the reason kenapa our founder Mr. Jain itu membuka program. Sebelumnya beliau itu sudah punya sekolahan, teman-teman, gitu ya. Di India sudah ada namanya SPGIL, sudah more than 20 years, and then dia buka lagi satu sekolah dengan nama Global. Based on the research from Harvard, mereka yang hanya study in one country, gitu ya, dia itu punya kompetensi memahami culture business, especially on the interview itu tuh dia hanya 27% sekian. Yang 2 negara itu 37%, yang 3 negara 65%, gitu ya. So based on that research, that's why Mr. Jain open lagi di 2004 another sekolah dengan nama Global. Karena ternyata dengan global experience itu tuh memampukan semua graduate-nya itu tuh punya kompetensi yang berbeda, gitu ya. Jadi very easy sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti lihat beberapa testimonial dari teman-teman yang ada di program-program yang similar dengan di mana mereka selalu bilang tuh ini sesuatu yang nggak bisa ada value-nya ya ketika kita dapat exposure, gitu ya, kita dealing with bahkan students itu menanti-nanti ada live project ya. Live project itu bukan case yang dibuat-buat, tapi benar-benar kita bring our students to the company, gitu ya. Mereka punya case apa, mereka harus cari solusinya, do the project, gitu ya, by themselves untuk sampai akhirnya dapat solusi. Bahkan tadi di yang testimoni Olivia ada satu software yang kita bikin dan itu memang ditunggu-tunggu oleh student-student MBA, di mana nanti itu dari setiap spesialisasi itu akan take role, gitu kan, dan nanti dalam 1 jam tuh bisa kelihatan misalkan bisnisnya untung apa rugi, gitu ya. Jadi ini tuh sesuatu yang mungkin kalau bisa dibilang mengequip, gitu ya, our students and graduate untuk memahami lebih dalam lagi mengenai bisnis, gitu ya. Dan mungkin networking ini salah satu yang menjadi kebutuhan setiap businessman, gitu ya. So you can imagine actually when you now kan global banget ya, gitu ya, semua tuh terkoneksi. Dan kalau teman-teman udah paham nih, kalau nanti ketemu mau dealing with Middle East company, you know how to value them atau to connect with them. Kalau teman-teman misalkan berbisnis dengan Australia, you know also the business culture di sana, Singapura, bahkan nanti bisa yang Eropa dan Amerika. So I think jawabannya dari pertanyaan tadi depend on your needs, gitu ya. Karena kita punya ini nih, saya mungkin mesti kasih tahu 3 kriteria mahasiswanya SPJ, sebenarnya kita udah tahu, gitu ya.
Jadi ini mungkin teman-teman bisa cek yourself gitu ya. Yang pertama adalah kalian punya ability atau katakanlah kalau bisa dibilang desire gitu ya untuk belajar gitu ya. Kedua, kalian juga punya ability to think. Jadi saya selalu bilang yang masuk SPJ itu orang pintar semua teman-teman gitu ya. Jadi di sana itu nggak bisa yang kalau saya nilai saya 80% saya udah aman, belum tentu gitu ya. Mungkin Pak Anton paham nih karena pernah sekolah di Singapura. Kalau nilai saya 80, saya harus diam dulu. Siapa tahu saya yang paling rendah gitu ya. Kalau ternyata yang paling rendahnya 90 gitu ya rata-rata, berarti saya mesti ngulang, saya fail gitu ya. So ability to think, ability to study itu something yang kita lihat di DNA-nya student di SPJ. Yang ketiga, of course, ability to pay, gitu ya. Kenapa to pay? Karena beasiswa yang kita berikan kan tuition fee aja ya, teman-teman ya. You still need to have budget for living cost, right? Gitu ya. Jadi teman-teman mesti consider ini untuk menentukan program yang mana. Karena kan akademik sekian, ada living cost sekian. Sekalipun teman-teman, mungkin kalau di Singapura, SPJ itu 1 out of 6 private institution yang diberikan izin oleh pemerintah untuk part-time job, gitu ya. Biasanya kan teman-teman paham kalau di Singapura yang part-time job pasti yang sekolahnya NUS, NTU lah, gitu ya. Tapi kita 1 dari 6 private school di Singapura yang kita siswanya boleh part-time, gitu ya. Di Australia, of course, boleh part-time, gitu ya. Tetapi karena kita melihat bahwa programnya very intensif, kita nggak pernah saranin. Bahkan beberapa student ngerasa nggak worth it nih, saya kerja di McDonald's gitu dapat berapa dolar, gitu kan, tapi saya melewatkan waktu-waktu saya untuk belajar, untuk case study dan segala macam. Kurang lebih begitu kali ya. Oke, wah ini sangat-sangat jelas banget ya Bu Julia menjelaskan teman-teman semua. Saya rasa sih kayaknya udah jelas semua ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Anton? Halo Pak. Iya, oke, thank you Bu Julia, thank you so much ya Bu buat ininya. Ya, luar biasa nih SPJ. Jadi ini pergunakan kesempatan loh, bisa studi di 3 negara, di Dubai, Sydney, dan Singapura, dan dapetin beasiswa 95%. Ya. Tadi kalau misalnya orang nanya, jadi pengusaha perlu nggak sih S2? Gitu ya. Kalau saya bahkan sampai S3. Ya iya dong. Kalau bisa sampai S3 mah waduh S2, S3. Nah itu gunanya. Kalian kalau misalnya istilahnya mau belajar bisnis, apalagi networking ya. Kita kuliah itu beli networkingnya juga, bukan cuma ilmu doang, tapi networking global ini loh. Bisa ketemu orang di Singapura, di Australia, di Uni Emirat Arab ya Bu. Bahkan tadi yang saya dengar udah ada Silicon Valley ya Bu. Ya. Yes, kita udah punya. Luar biasa sekali nih SPJ. Ya nanti kalau ada yang mau itu bisa apply lewat Wardaya, silahkan nanti bisa hubungi saya. Oke, terima kasih Bu Julia, Pak Egy. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton untuk tambahannya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Tadi kalau kalian mau apply, kalian bisa bebas biaya gitu ya melalui Wardaya tentunya. Oke, baik. Terima kasih Bu Julia untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin melanjutkan gitu ya, melanjutkan masternya atau doktor gitu ya. Bahkan kata Pak Anton tadi harus ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas pemaparannya. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Mungkin ada dari Bu Julia, silakan ada lagi tambahan. Oke, iya. Paling saya ingin mengucapkan terima kasih saya buat Wardaya untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini, dan lagi-lagi saya encourage teman-teman mungkin yang sudah memiliki planning studi untuk mencoba dulu saja. Teman-teman bisa take SPJ as one of the opsi. Nanti teman-teman dari Wardaya pasti akan bantu untuk bisa passing all the admission process. So thank you so much buat semua yang sudah turn in pagi hari ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Pak Anton. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Julia, Pak Egy. Ya.